Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bihudahu ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih dan terus-menerus memberikan kita nikmat. Dan perlu kita ketahui bahwa nikmat ini tidak akan selesai, nikmat kita ini tidak akan habis kecuali kita sudah menghirup nafas terakhir kita. Itulah jatah kita, jatah nikmat kita, yaitu hingga hari kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat-sahabat beliau, istri-istri beliau dan juga yang mengikuti beliau hingga hari kiamat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan juga kita berdoa ya, semoga hujan yang turun ini menjadi hujan yang bermanfaat, hujan yang membawa barakah, bukan hujan yang memberi azab atau sebagai hukuman kepada kita. Maka yang doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, berikanlah kami hujan yang bermanfaat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita kali ini adalah tentang tajwid. Apa itu tajwid? Ilmu tajwid. Makanya di judulnya adalah tajwid secara teori dan praktek. Memang secara umum semua ilmu itu ada teori dan prakteknya kan? Teorinya sholat seperti apa, prakteknya seperti itu. Teorinya zakat seperti apa, prakteknya seperti itu. Akan tapi ada perhatian khusus di ilmu tajwid tentang teori dan praktek yang itu langsung diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Disebutkan di suatu riwayat bahwa malaikat Jibril alaihissalam itu mengajari Nabi baca Al-Quran setiap tahun di bulan Ramadan. Jadi malaikat Jibril itu di atas perintah Allah Subhanahu wa taala, beliau mengajari Nabi Muhammad membaca Al-Quran. Bayangkan Nabi Muhammad saja harus diajari membaca Al-Quran. Itu setiap bulan Ramadan. Dan pada hari di mana beliau meninggal, Nabi Muhammad meninggal, itu malaikat Jibril turun 2 kali untuk mengajari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran. Begitu pula dengan sahabat-sahabat Nabi. Di dalam riwayat Sahih Bukhari ada salah seorang sahabat yang bernama Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ya. Beliau ini mengimami salat yang dimakmumin oleh para sahabat. Salah satu makmumnya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang dikenal dengan sifat beliau yang tegas. Ketika itu Hakim bin Hizam membaca satu ayat yang ayat ini tidak pernah diajarkan Rasulullah kepada Umar. Tapi ayat ini diajarkan Rasulullah kepada Hakim bin Hizam. Makanya munculkan qiraat-qiraat itu. Ada wadduha, terus kenapa ada yang bacanya wadduhi. Nah, yang diajarkan Rasulullah kepada Umar bin Khattab berbeda dengan yang diajarkan kepada Hakim bin Hizam. Akhirnya pada ayat yang disebutkan itu di surat Al-Furqan, Umar ini merasa aneh. Apa-apaan ini? Apa yang dibaca Hakim bin Hizam? Sampai-sampai disebutkan bahwa Umar itu kalau seandainya beliau tidak sabar, beliau itu mau mendorong. Saking apanya? Saking tidak tahunya kalau itu juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Umar, aku berusaha untuk sabar hingga sholat itu selesai. Sampai sholat itu selesai, Umar ini langsung menemui Hakim bin Hizam, dan sorban yang dipakai Umar ini langsung dikalungkan ke Hakim bin Hizam ini. Saking pekelnya ya, saking keselnya, apa-apaan ini Al-Quran, kalamullah kok diubah-ubah, kata Umar. Hakim bin Hizam akhirnya dibawa ke Rasulullah, diadukan kepada Rasulullah. Rasulullah, telah terjadi seperti ini. Ia membaca apa yang bukan dari Al-Quran.
Akhirnya Rasulullah meminta, coba bacakan wahai Hakim bin Hizam. Dibacakan sama Hakim bin Hizam. Akhirnya Rasulullah mengucapkan kepada Umar, seperti inilah yang aku ajarkan kepada Hakim bin Hizam. Maka Rasulullah juga memerintahkan Umar, coba Umar, bagaimana ayat yang engkau tahu? Ayat yang sama yang dibacakan Hakim bin Hizam itu seperti apa? Dibacakan oleh Umar, dan seperti inilah yang aku ajarkan kepada Umar. Jadi bagaimana poinnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan sahabat saja, mengajarkan Al-Quran kepada sahabat. Artinya butuh praktek. Setelah teori itu datang, setelah para sahabat itu tahu bagaimana ayat itu turun, tapi untuk mempraktekkan butuh ilmu. Makanya itu para ulama mengkhususkan atau memberikan poin lebih tentang ilmu tajwid, teori dan praktek. Yang pertama, kita akan pelajari dulu teorinya. Apa itu tajwid? Apa itu tajwid? Para ulama biasa menyebutkan suatu ilmu, yang pertama adalah pengertian. Pengertian secara bahasa. Tajwid artinya tahsin. Dari kata jawwada yujaw widu. Makanya apa artinya jayyid? Yang bahasa Arab apa artinya jayyid? Sama Ustaz Samsul. Jayyid, baik, sempurna. Nah, dari sini tajwid. Sama seperti ini, tahsin dari kata hassana yuhassinu. Memperbaiki, memperbagus. Jelas ya tulisannya ya? Kurang besar. Tahsin. Memperbagus. Kemudian secara istilah syar'i. Istilah syar'i. Ali bin Abi Thalib itu beliau menjelaskan secara istilah syar'i adalah i'ta'u kulli harfin haqqaha wa mustahaqqa. Memberi setiap huruf hak-haknya. Jadi setiap huruf itu memiliki hak. Maka segala sesuatu yang memiliki hak itu pasti harus ditunaikan, harus diberikan. Orang-orang yang berhak menerima zakat, maka mereka harus menerima zakat. Sama seperti ini. Huruf itu punya hak. Apa hak-hak hurufnya? Hak setiap huruf itu apa? Ada dua. Makhraj. Apa itu makhraj? Tempat keluar. Tempat di mana huruf itu muncul, makhraj. Yang kedua, sifatnya. Sifatnya. Contoh, tempat keluar huruf ba. Ba. Di mana ba? Ba. Bibir. Gimana cara kita tahu tempat makhraj suatu huruf? Kan kita tahu ba, bibir. Tapi gimana cara kita tahu huruf-huruf yang lain? Caranya adalah menambahkan hamzah sebelum huruf yang ingin kita ketahui makhrajnya. Menambahkan hamzah sebelum huruf yang kita ingin ketahui makhrajnya. Ya. Hamzah dan fathah. Hamzah
sebelum huruf yang ingin kita ketahui makhrajnya. Misalnya ba. Ba ini kita sukun. Sekarang kita praktekkan gimana kita tahu makhraj ba. Ucapkan ini apa? Ab. Ab. Berarti di mana? Ab. Huruf lain. Huruf kita ingin ketahui huruf. Kita ingin ketahui huruf dal. Tambahin hamzah. Kembali lagi tambahin apa? Hamzah. A dan huruf yang ingin kita ketahui diharokatin sukun. Ad. Ad. Di mana makhrajnya? Ad. Lidah bertemu langit-langit atas. Ad. Jadi misalnya ya, misalnya ini lidah, ini kan gini lidah, ini kan ya. Ad yang ketemu dengan langit-langit atas itu yang mana? Yang sini. Ujung lidah bertemu dengan langit-langit atas. Coba sekali lagi, ad. Nah kita rasakan di mana itu? Lidah, ujung lidah menyentuh langit-langit atas. Contoh yang lain misalnya. Misalnya huruf ta. Tambahin hamzah ya. Tambahin hamzah. Tambahin hamzah sebelumnya. Maka saat kita ucapkan ini, kata ini, kita akan mengetahui di mana makhraj ta. At. At di mana? Lidah menyentuh gigi. At ya. Nah, itu tadi apa? Yang harus kita ketahui adalah makhraj itu termasuk hak-hak setiap huruf. Artinya semua huruf pasti memiliki makhraj. Semua huruf pasti memiliki makhraj. Yang kedua sifat. Apa itu sifat? Misalnya ya, kita tahu fulan. Rumahnya fulan di mana? Rumahnya fulan jalan Anggrek misalnya. Nah, itu berarti apa? Makhraj, tempat dia keluar. Sifatnya fulan seperti apa? Badannya tinggi, kulitnya putih. Nah, itu dia. Berarti setiap huruf pasti memiliki sifat. Contohnya, ba itu apa sifatnya? Qol, lah. Qolah. Jadi saat kita mengucapkan ab, makhrajnya sudah sesuai. Ab di lisan, makhrajnya di lisan. Sifatnya qalqalah, ab memantul, ab. Berarti kita sudah menunaikan hak satu huruf, yaitu huruf ba, ya. Diulang lagi ya. Saat kita sudah sesuai makhrajnya, kemudian sifatnya sudah sesuai, ab tadi makhrajnya ba di mana? Di lisan. Di mana? Di bibir. Terus sifatnya apa huruf ba? Qolah, memantul. Berarti saat kita mengucapkan ab, berarti kita sudah menunaikan haknya satu huruf, yaitu huruf ba. Kemudian faidahnya. Faidah belajar ilmu tajwid itu apa? Apa faidahnya? Menjaga
lisan dari kesalahan. Menjaga lisan dari kesalahan. Kesalahan itu, kesalahan dalam membaca Al-Quran bisa saja terjadi. Makanya bahkan orang Arab sekalipun, para sahabat sekalipun, mereka belajar ilmu tajwid. Itu apa tujuannya? Biar lisan mereka terjaga dari kesalahan. Kesalahan yang disebutkan oleh para ulama dalam membaca Al-Quran itu ada dua. Kesalahan yang dijelaskan para ulama itu dalam membaca Al-Quran ada dua. Kesalahan yang jelas. Yang kedua, kesalahan yang samar-samar atau tersembunyi. Kesalahan yang jelas dan kesalahan yang samar-samar atau tersembunyi. Kesalahan yang jelas itu adalah kesalahan yang terjadi yang bisa merubah makna dari Al-Quran. Makanya itu bahaya kan? Dengan satu kesalahan pun bisa merubah makna dari Al-Quran. Contohnya adalah an'amta alaihim di surat Al-Fatihah. An'amta alaihim. Kesalahannya di mana? Saat orang membaca dengan an'amtu. An'amtu. Artinya apa? An'amta sama an'amtu berbeda. Nanti kalau sudah masuk fi'il ya bahasa Arabnya ya. An'amta itu artinya engkau memberi nikmat kepada mereka ya Allah. Jadi yang memberi nikmat itu Allah. Tapi pada saat orang mengucapkan an'amtu itu artinya apa? Aku yang memberi nikmat, makhluk yang memberi nikmat. Nah, itu dikatakan oleh para ulama hukumnya haram. Orang yang terjatuh pada kesalahan membaca Al-Quran, yang kesalahan itu jelas dalam tanda kutip mengubah makna, maka itu hukumnya haram. Kemudian kesalahan yang kedua adalah kesalahan yang samar-samar atau tersembunyi. Contohnya atau sebelumnya, kesalahan samar-samar atau tersembunyi ini biasanya terjadi karena salah mengucapkan lafal atau karena logat di daerah tersebut. Contohnya misalnya anamta, kalau Jawa biasanya ja gitu ya, ja. Nah, itu masuknya apa? Kesalahan yang samar-samar. Termasuk juga salah mengucapkan panjang harokat. Su'ul adab. Su'ul adab. Ini hukumnya wajib 6 harokat. Wajib 4 atau 6 harokat. Tapi karena terletak atau terjatuh pada kesalahan yang samar-samar, jadinya 2 harokat. Su'ul adab. Su'ul adab. Nah, itu juga termasuk kesalahan yang samar-samar atau tersembunyi. Apa hukumnya? Kalau ini kan tadi haram. Kesalahan yang mengubah makna itu dihukumi para ulama adalah haram. Kalau ini makruh. Makruh. Bahkan ada yang berpendapat itu sampai mengharamkan. Itu tadi ya. Jadi sekarang kita sudah mengetahui apa itu hak-hak setiap huruf, yaitu makhraj dan sifatnya. Kemudian apa faedah belajar ilmu tajwid adalah biar lisan kita itu terjaga dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Ada yang mau praktek? Karena ini harus praktek ya, harus dicek. Tidak apa-apa, ada apa? Ada mic-nya yang itu kan ya? Yang itu? Oh itu. Coba ya. Coba. Makhraj huruf
makhraj huruf sin. Sin, makhraj huruf sin. Gimana tadi caranya mengetahui makhraj itu? Ditambahin hamzah, kemudian hurufnya disukunkan. Coba as. Nah, as dirasakan di mana makhrajnya? Apa yang bertemu dengan apa? As. Hah? Lidah, ujung lidah bertemu dengan as. Ini gigi ya, gigi atas, gigi bawah. As, lidahnya bertemu yang mana? Sini, ya. As. Di antara atas dan bawah. Jadi itu salah satunya. Kemudian sifatnya. Tahu? Sifatnya itu sofir, nanti dipelajari ya. Nah, itu salah satunya. Ada lagi yang mau coba? Hah? Fadhal. Huruf fa nih. Huruf fa. Di mana makhraj huruf fa? Ditambahin hamzah, fa-nya disukun. Af. Gigi atas bertemu dengan bibir. Contoh lagi nih yang biasanya terjadi kesalahan itu huruf so. Huruf so. As. Lidah bertemu dengan gusi bawah. As. Ya. Bisa kanan lidah atau kiri lidah. As. Nah, di mana makhrajnya? Di lidah bertemu dengan gusi bawah. Jadi makhrajnya shad itu bukan di bibir. Biasanya orang gimana? Off. Ya kan? Padahal itu salah. Di mana makhrajnya shad? Di lidah. Kemudian selanjutnya yang perlu kita ketahui sebelumnya ya, harusnya yang pertama ini tadi, yaitu adab-adab tilawah, adab-adab membaca Al-Quran. Adab-adab tilawah ini disebutkan oleh para ulama adalah ma yanbaghi, apa yang seharusnya. Jadi yang seharusnya orang pada saat membaca Al-Quran itu seharusnya apa? Perkaitannya bukan halal dan haram ya. Maksudnya saat orang tidak mengerjakan adab ini pada saat membaca Al-Quran bukan berarti dia melakukan sesuatu yang haram. Tapi seharusnya dia lakukan itu adalah seperti apa? Nah, disebutkan oleh para ulama yang pertama adalah ayyattajiha ilal qiblati ma amkan. Yang pertama adabnya adalah menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat. Karena ia dikiaskan atau dimisalkan dengan salat. Kan sering Al-Qur'an itu selalu berdampingan dengan salat. Pada saat salat kita membaca Al-Qur'an selain membaca tasbih, membaca tahmid, ya kan? Dan pada saat salat kita menghadap kiblat, para ulama menyebutkan bahwa salah satu adab atau yang seharusnya dilakukan oleh para pembaca Al-Qur'an adalah menghadap kiblat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah at-taharatu minal hadatsaini. Bersuci dari dua hadas. Hadas kecil dan hadas besar. Bahkan ada suatu riwayat bahwa empat madhab semua mengharamkan membaca Al-Quran pada saat berhadas kecil. Pada saat berhadas kecil. Artinya apa? Kalau dalam keadaan hadas besar, hadas kecil aja dilarang, hadas kecil itu aja diharamkan, apalagi dalam keadaan hadas besar. Yang ketiga, ikhtiyaruz zamani wal makanil munasibain.
memilih tempat dan waktu yang terbaik pada saat membaca Al-Quran. Jadi bukan pada saat benar-benar ngantuk, memaksakan diri, ya kan? Itu malah jadinya bahkan disebutkan bahwa orang yang seperti itu berdosa. Kenapa? Karena sebab itu ia tidak memperhatikan apa yang baca. Harusnya membaca kayak gini malah baca ini. Akhirnya berdosa. Yang keempat adalah al-bad'u bil isti'adzah. Memulainya dengan membaca ta'awudz. Ta'awudz itu apa? Berlindung diri kepada Allah dari syaitan. Yang kelima adalah al-khusyu'u wa tadabburul ayat. Membaca dengan khusyuk dan berusaha mentadabburi ayatnya. Makanya disebutkan atau dalam satu riwayat bahwa para sahabat Rasulullah SAW, mereka tidak memulai membaca kecuali atau tidak memulai membaca bacaan baru kecuali mereka mengamalkan 10 ayat yang mereka sudah hafal. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa apa yang di dalam Al-Quran ini adalah kalamullah. Padahal pada zaman sahabat, zamannya Nabi Muhammad SAW itu adalah masa-masa keemasan bahasa Arab. Artinya di situ banyak penyair, qabilah-qabilah itu membanggakan dengan penyair-penyair mereka. Tapi dengan turunnya Al-Quran, mereka ini tahu Al-Quran ini bukan kalam, bukan perkataan makhluk, bukan perkataan orang biasa. Makanya mereka berusaha mentadabburi ayatnya. Yang selanjutnya as-sujudu inda qiraatin aw sama'i ayatis sajdah. Bersujud pada saat membaca atau mendengar ayat sajdah. Sekali lagi hukumnya di sini yang poinnya adalah bukan halal dan haram ya. Bukan halal dan haram. Artinya yang tidak melakukan bukan berarti dia melakukan perkara yang haram, tapi ini yang seharusnya dilakukan oleh orang yang membaca Al-Qur'an. Kemudian husnul istima'i wal insat. Mendengarkan dengan seksama. Makanya dibiasakan pada saat acara yang biasanya dimulai dengan bacaan Al-Quran, pada saat akad nikah misalnya, itu sebaiknya orang yang ingin mendengarkan Al-Quran itu benar-benar mendengarkan kalamullah. Jadi tidak sibuk dengan yang lain, tidak sibuk dengan mengobrol, ya kan? Itu tadi di antara adab-adab dalam membaca Al-Quran. Selanjutnya adalah min fadailil Quran, di antara keutamaan Al-Quran. Dalam hadis disebutkan an Utsman bin Affan, dari sahabat Utsman bin Affan, dari Nabi SAW, beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Yang kedua, an Abdullah bin Amr bin As, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, jadi beliau bersabda, di hari kiamat dikatakan pada orang di sahibil Quran, kepada orang yang selalu berkaitan dengan Al-Quran, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Bacalah. Jadi pada saat hari kiamat, orang-orang yang bersama Al-Quran itu diperintahkan untuk membaca Al-Quran, dibaca Al-Quran itu. Wartaqi, dan naiklah derajatnya di surga. Warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna akhir manzilatika inda akhir ayatin taqra'uha. Sungguhnya kedudukanmu atau derajatmu di surga adalah seperti dengan ayat terakhir yang engkau baca. Selanjutnya adalah hadis Nabi SAW, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sungguhnya Al-Quran itu datang pada hari kiamat sebagai syafi', penolong, sebagai pemberi syafaat pada hari kiamat.
Disebutkan dalam suatu hadis bahwa Al-Quran ini diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang menolong orang tersebut, yang menolong pembaca Al-Quran itu. Sampai derajat dia di surga itu dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang cara membaca ta'awudz. Cara membaca ta'awudz dan basmalah. Untuk ini makhraj dan sifatnya nanti insyaallah akan ada pelajarannya ya. Jadi sekarang kita masih muqaddimah, masih pembukaan tentang ilmu tajwid. Ta'awudz itu artinya al-luju', kembali. Dan secara syar'i adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung dari syaitan. Dalilnya ada disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Dan jika engkau membaca Al-Qur'an maka minta tolonglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Cara membaca basmalah, cara membaca ta'awudz dan basmalah itu yang pertama adalah ta'awudz dan basmalah itu disambungkan dua-duanya. Jadi setelah ta'awudz langsung basmalah. Maksudnya tidak terputus dengan ngambil nafas ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu namanya waslul jami', semuanya disambung. Atau juga menyambung ta'awudz, basmalah dan awal surat. Misalnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya. Jadi itu kalau mau berarti harus siapin nafasnya dulu ya. Karena kan disambung semua. Itu yang pertama, menyambung ta'awudz, basmalah dan awal surat. Yang kedua adalah qat'ul jami', semuanya dipotong. Jadi semuanya itu ngambil nafas antara ta'awudz, antara basmalah dan awal surat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, itu kan diputus semua. Dan kata para ulama ini adalah yang paling afdol. Karena setiap ayatnya itu diputus-putus dengan waqaf. Kemudian yang ketiga, setelah tadi nyambung semua, kemudian yang kedua terputus semua, kemudian yang ketiga adalah menyambungkan basmalah dengan awal surat, atau memutus ta'awudz ke basmalah, tapi basmalah sama awal surat itu nyambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya. Jadi ta'awudz ke basmalahnya itu diputus dan basmalah ke awal suratnya disambung. Kemudian selanjutnya ta'awudz dan basmalah disambung, basmalah ke awal surat diputus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya, itu tadi ta'awudz dan basmalah disambung, kemudian basmalah dan awal surat diputus. Yang tidak dibolehkan adalah akhir surat disambung dengan ta'awudz dan ta'awudz ke surat selanjutnya itu diputus. Contoh misalnya sebelum surat Al-Ikhlas surat apa? Al-Falaq. Gimana akhir surat Al-Falaq? Min syarri hasidin idza hasada a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, terputus. Bismillahirrahmanirrahim, itu tidak boleh. Jadi akhir surat ayat terakhir disambung dengan ta'awudz,
dan ta'awud ke basmalah setelahnya itu diputus. Kenapa? Karena akan menimbulkan anggapan bahwa ta'awud masuk di surat sebelumnya. Masuk di surat sebelumnya. Terus solusinya seperti apa? Solusinya disambung semua. Min syarri hasidin idza hasada a'udzu billahi minasyaitonir sampai ke surat Al-Ikhlas. Itu adalah cara-cara membaca ta'awud dan basmalah. Kemudian selanjutnya kita masuk ke makhraj. Makhraj, tempat keluarnya huruf. Tempat keluarnya huruf itu ada 5. Yang pertama adalah al-jauf, rongga mulut. Al-jauf, rongga mulut. Yang kedua adalah al-halq, tenggorokan. Yang ketiga asy-syafatain, bibir. Kemudian yang keempat al-jawf, al-halq, al-lisan, asy-syafatain, al-lisan ya. Yang keempat adalah al-lisan. Lisan itu lidah. Yang kelima khayshum, rongga hidung. Pembahasan makhraj itu memang butuh karena banyaknya materinya, karena banyak huruf kan ya. Jadi setiap huruf itu memiliki tempatnya di mana-mana. Sebelum kita ketahui makhraj itu, kita harus tahu bagaimana mengucapkan harokat dengan sempurna. Ya. Bagaimana cara mengucapkan harokat dengan sempurna? Fathah, dhammah, kasrah. Fathah, dhammah, kasrah. Mengucapkannya adalah wa kullu madmumin bi dhammin lan yatimma illa bidhamm. Dan setiap dhammah, berharokat dhammah, itu tidak akan sempurna kecuali dengan cara memonyongkan bibir. Jadi dhamm dalam bahasa Arab itu artinya berkumpul. Dhamm. Jadi gimana mengucapkan harokat dhammah? Dengan memonyongkan bibir seperti ini. U. Nah, ini kan terkumpul semua, bibir kan menyentuh. Ujung bibir kan menyentuh. U. Itu yang dhammah. Kemudian yang kasrah dengan cara merendahkan rahang. I. Ini kan rahang, jadi direndahkan. Kemudian fathah. Dari bahasa Arab juga apa artinya fathah? Membuka. A. Ini kan terbuka semua. Jadi bibir tidak ada yang menyentuh antara atas dan bawah. A. Jadi pada saat mengucapkan ta'awud, fathah dulu, kemudian dhammah. A'udzubi. Nah, itu semuanya harus dijelaskan. Jangan seperti karena membacanya salah akhirnya tidak menyempurnakan harokat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Nah, itu tidak sempurna pengucapannya, tapi harus disempurnakan. Bagaimana dhammah? Monyongkan bibir. Bagaimana fathah? Membuka mulut. Bagaimana kasrah? Merenggangkan rahang. A'udzubillahi minasyai. Ingat ya, fathah sya ya. Syaitonir. Nir. Ro. Ji. Ya. A'udzu. Monyongkan. Dhammah itu harus memonyongkan bibir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Ada yang mau nyoba? Fadhal. Bilang lagi. A-nya masih kurang terbuka. A seperti ini. Jangan A. Jangan O. Tapi harus dibuka ya. A'udzu. Coba. Syai. Syai. Terus. Pinter, tapi syai'nya tadi masih kepeleset. Syaitoya. Memang ada salah satu efeknya, salah satu sebabnya itu tadi apa? Karena sifat-sifatnya. Ya, tapi tidak apa-apa buat permulaan harus terus dilatih memang ya. Tadi fathah dengan membuka bibir, A. Dhammah dengan memonyongkan, U. Kasrah dengan merendahkan rahang, A U I. A U I. Ada yang mau nyoba lagi? Tidak apa-apa, kita belajar mengucapkan sempurna dengan halakat. A. Syai, dibuka ya. A'udzubillah. Coba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pintar lagi. Sip. Makanya tadi apa? Diulang lagi. Penyempurnaan harokat dengan cara dhammah dengan cara memonyongkan bibir, U. Fathah dengan cara membukanya, A. Kasrah dengan cara merendahkan rahangnya. Jadi kalau orang membaca harokat itu tapi bibirnya tidak gerak, berarti itu kurang tepat. Makanya kan sering kita dengar itu bibirnya diam. A'udzubillahi ya. Tapi harus didahulukan, harokat itu harus sempurna disebutkannya. Pengucapan harokat itu harus sempurna. Mungkin itu aja ya pelajaran kita ya. Nanti insya Allah kalau memang ada waktu dan kesempatan kita masuk ke makhraj. Makhraj dan sifat-sifatnya. Misalnya sifat huruf dha. Huruf dha itu memiliki sifat apa? Ada namanya sifat isti'la. Isti'la itu mengangkat. Dha kan di sini, dha. Tapi dia memiliki sifat isti'la, mengangkat lidah. Ad. Nah, itu sifatnya. Walad. Kenapa kalau dha tidak memiliki sifat isti'la, kenapa? Akan tertukar dengan huruf dal. Walad dha. Itu kan karena apa? Yang membedakan dha dan dal sifatnya. Dha memiliki sifat isti'la, dal tidak mempunyai. Contoh lagi qaf dan kaf. Qaf dan kaf. Qaf dan kaf itu harokatnya berdekatan. Apa yang membedakan qaf dan kaf? Sifatnya. Kalau harokat fathah kita mungkin bisa ya. Qa yang O, Ka yang A. Tapi kalau harokatnya kasrah, ki.
Apa yang membedakan qaf dan kaf? Sifatnya. Apa sifatnya? Kaf memiliki sifat hamas. Hamas itu keluarnya sedikit udara melalui mulut. Ka. Kalau ko enggak, ko. Kalaupun keluar tidak sebanyak huruf ka. Makanya cara mengeceknya seperti ini. Tangan itu di sini dirasakan, kalau ada angin yang keluar banyak berarti itu huruf ka. Kakiku. Kalau ko enggak, kokiku. Seandainya ka tidak memiliki sifat hamas, maka dia akan tertukar dengan huruf ko. Kakiku. Apa yang membedakan jadinya? Sifatnya, sifat setiap huruf. Dan nanti itu akan dipelajari insyaallah di pertemuan selanjutnya. Nah, itu juga. Anil qaumil dengan ka. Dilihat di Al-Qur'annya itu ka atau ko? Ka atau ko? Qaf. Ya, anil qaumil kafirin. Jadi bacanya seperti apa? Nah, itu tadi. Qaf itu memiliki sifat tebal. Makanya ko. Dan kita merasakan ko. Kalau ka tipis, ka. Ka. Kalau kita tidak menyebutkan sifat huruf qaf, makanya salah bacaannya. Anil kau. Ya kan? Qaumil kafirin. Itu tadi. Contoh lagi misalnya maliki yau. Itu huruf ya dulu baru waw. Tapi karena terburu-buru biasanya maliki yau. Ya tidak memiliki harokat o. Tapi karena dia berdampingan dengan wa, makhrajnya wa memang seperti itu. Wa. Tapi karena kita harus menyempurnakan berarti maliki yau. Itu belajarnya. Maliki yau. Sama seperti ini tadi. Anil ko. Anil qau. Ya, itu diketahuinya dengan apa? Dengan sifat-sifatnya. Ada yang kurang jelas? Jelas ya insyaallah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan dan memudahkan kita untuk belajar ilmu tajwid dan mempraktekannya. Itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.